1.118 aparat TNI Polri di Samarinda amankan Nataru 104 gereja dijaga ketat. Rapat koordinasi pengamanan lintas sektoral, dan kemarin juga Bapak Presiden secara khusus juga melaksanakan memimpin rapat antar kementerian untuk memastikan bahwa PAM Nataru, baik kegiatan Natal dan persiapan menghadapi tahun baru, seluruh stakeholder terkait, TNI serta seluruh kementerian terkait dengan Polri dan kemudian masyarakat lainnya, TNI telah menyiapkan 25.000 prajurit yang terdiri dari 18.000 TNI AD, 5.000 TNI AL, dan 2.000 TNI AU yang nantinya akan BKO pada polda-polda di seluruh Indonesia. Dan khusus DKI nanti ada 7 SSK, lebih banyak daripada polda yang lain. Dan tentunya di samping kita membekakan personil untuk .118 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengamanan akan difokuskan di tempat keramaian seperti gereja dan lokasi perayaan Tahun Baru. Untuk kesiapan, kita ada total 1.118 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan ini. Seluruhnya akan kita masukkan dalam pengamanan setiap gereja nantinya, kata Kapolres Samarinda Kombes Arif Fadli usai apel di Polresta Samarinda pada Kamis 22 Desember 2022. Ari menerangkan pengamanan operasi lilin 2022 tahun ini akan difokuskan dahulu untuk menjaga ibadah Natal di 104 titik gereja yang tersebar di seluruh wilayah Samarinda. Untuk gereja sendiri yang akan kita amankan di kota Samarinda ini ada total 104 gereja yang akan kita amankan pada saat ibadah, terangnya. Selain itu, pihaknya juga telah mendirikan 10 pos pengamanan untuk melayani masyarakat yang akan merayakan Nataru. 10 pos itu terdiri dari 1 pos pelayanan, kemudian 2 pos pelayanan terpadu, dan ada 7 pos pengamanan yang akan kita tempatkan pada titik-titik yang sudah kita siapkan dalam rangka memberikan pelayanan pada warga, kata Ari. Fokus penjagaan operasi lilin 2022 tahun ini juga akan dilaksanakan di pelabuhan, udara maupun sungai yang hilir mudik masyarakatnya diperkirakan akan bertumpuk. Titik-titik khususnya menjadi perhatian kita, seperti pelabuhan, udara, dan sungai. Namun sampai saat ini, dari laporan masuk pelabuhan masih landai, diperkirakan puncaknya terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember, ungkapnya. Terkait perayaan malam Tahun Baru 2023, Ari menegaskan pihaknya akan lebih selektif untuk memberikan izin kegiatan yang menimbulkan keramaian massa demi menjaga keamanan saat malam Tahun Baru. Kita akan lebih selektif untuk menilai dan mengeluarkan izin keramaian kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa nantinya. Nanti kita lakukan asesmen dulu, penilaian dulu apakah kegiatan tersebut bermanfaat atau tidak, pungkasnya. 1.118 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengamanan akan difokuskan di tempat keramaian seperti gereja dan lokasi perayaan Tahun Baru. Untuk kesiapan, kita ada total 1.118 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan ini. Seluruhnya akan kita masukkan dalam pengamanan setiap gereja nantinya, kata Kapolres Samarinda Kombes Arif Fadli usai apel di Polresta Samarinda pada Kamis 22 Desember 2022. Ari menerangkan pengamanan operasi lilin 2022 tahun ini akan difokuskan dahulu untuk menjaga ibadah Natal di 104 titik gereja yang tersebar di seluruh wilayah Samarinda. Untuk gereja sendiri yang akan kita amankan di kota Samarinda ini ada total 104 gereja yang akan kita amankan pada saat ibadah, terangnya. Selain itu, pihaknya juga telah mendirikan 10 pos pengamanan untuk melayani masyarakat yang akan merayakan Nataru. 10 pos itu terdiri dari 1 pos pelayanan, kemudian 2 pos pelayanan terpadu, dan ada 7 pos pengamanan yang akan kita tempatkan
pada titik-titik yang sudah kita siapkan dalam rangka memberikan pelayanan pada warga, kata Ari. Fokus penjagaan operasi lilin 2022 tahun ini juga akan dilaksanakan di pelabuhan, udara maupun sungai yang hilir mudik masyarakatnya diperkirakan akan bertumpuk. Titik-titik khususnya menjadi perhatian kita, seperti pelabuhan, udara, dan sungai. Namun sampai saat ini, dari laporan masuk pelabuhan masih landai, diperkirakan puncaknya terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember, ungkapnya. Terkait perayaan malam tahun baru 2023, Ari menegaskan pihaknya akan lebih selektif untuk memberikan izin kegiatan yang menimbulkan keramaian massa demi menjaga keamanan saat malam tahun baru. Kita akan lebih selektif untuk menilai dan mengeluarkan izin keramaian kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa nantinya. Nanti kita lakukan asesmen dulu. Penilaian dulu apakah kegiatan tersebut bermanfaat atau tidak, pungkasnya. 1.118 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Samarinda, Kalimantan Timur. Pengamanan akan difokuskan di tempat keramaian seperti gereja dan lokasi perayaan Tahun Baru. Untuk kesiapan, kita ada total 1.118 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan ini. Seluruhnya akan kita masukkan dalam pengamanan setiap gereja nantinya, kata Kapolres Samarinda Kombes Ari Fadli, usai apel di Polresta Samarinda pada Kamis 22 Desember 2022. Ari menerangkan pengamanan operasi lilin 2022 tahun ini akan difokuskan dahulu untuk menjaga ibadah Natal di 104 titik gereja yang tersebar di seluruh wilayah Samarinda. Untuk gereja sendiri yang akan kita amankan di kota Samarinda ini ada total 104 gereja yang akan kita amankan pada saat ibadah, terangnya. Selain itu, pihaknya juga telah mendirikan 10 pos pengamanan untuk melayani masyarakat yang akan merayakan Nataru. 10 pos itu terdiri dari 1 pos pelayanan, kemudian 2 pos pelayanan terpadu, dan ada 7 pos pengamanan yang akan kita tempatkan pada titik-titik yang sudah kita siapkan dalam rangka memberikan pelayanan pada warga, kata Ari. Fokus penjagaan operasi lilin 2022 tahun ini juga akan dilaksanakan di pelabuhan, udara maupun sungai yang hilir mudik masyarakatnya diperkirakan akan bertumpuk. Titik-titik khususnya menjadi perhatian kita, seperti pelabuhan, udara, dan sungai. Namun sampai saat ini, dari laporan masuk pelabuhan masih landai, diperkirakan puncaknya terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember, ungkapnya. Terkait perayaan malam tahun baru 2023, Ari menegaskan pihaknya akan lebih selektif untuk memberikan izin kegiatan yang menimbulkan keramaian massa demi menjaga keamanan saat malam tahun baru.